Kumuh, pengap, dan jorok, begitulah kondisi SD 27 Kota Pinang terlihat dari luar sekolah. SD Negeri 27 Kota Pinang tepatnya berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Posisinya yang terjepit berada berdekatan dengan Pasar Kota Pinang menambah semerautnya wajah sekolah itu. Di trotoar jalan di atas parit sekolah, para pedagang sayuran membuka lapak dagangannya tanpa memikirkan kondisi generasi muda yang tengah belajar di sana. Pihak sekolah sudah berupaya mengusir para pedagang untuk tidak berjualan di pagar sekolah, namun hal itu tidak digubris. Apalagi para pedagang setiap harinya dikutip retribusi dari dinas terkait. Inilah yang membuat mereka seakan memiliki hak untuk tetap berjualan secara legal di sisi pagar sekolah. Padatnya arus lalu lintas di saat jam sekolah seakan pemandangan yang biasa terlihat di areal SD Negeri 27 Kota Pinang. Miris memang melihat kondisi seperti itu. Seharusnya ruang lingkup sekolah steril dari para pedagang yang ada di sana. Apalagi anak sekolah penuh dengan keceriaan bermain tanpa gangguan, seakan terhalang dengan kesemerautan yang kerap kali dipertontonkan pada mereka. Hal itu terlihat saat media Barat TV dan pengurus Ikatan Wartawan Online Kabupaten Labuan Batu Selatan berkunjung ke sekolah yang dinakodai Fatimah Hanum Nasution pada Kamis 10 April tahun 2025. Menurut Fatimah Hanum Nasution selaku Kepala Sekolah SD nomor 27 Kota Pinang, keberadaan pedagang sayuran yang berada di sisi pagar sekolah sangat mengganggu, khususnya saat siswa masuk sekolah. Seharusnya sekolah itu steril dari para pedagang sayuran dan segala bentuk yang mengganggu aktivitas belajar. Dalam konteks itu, Fatimah sudah membuat laporan ke dinas terkait dengan tembusan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan. Namun sampai saat ini tidak ada realisasinya. Fatimah berharap dengan sterilnya ruang lingkup belajar dapat lebih meningkatkan kualitas belajar peserta didik sesuai aturan dan arahan dinas. Sangat-sangat mengganggu bagi siswa. Pertama, siswa masuk ke sekolah, dia turun di gerbang, dia harus berhadapan sama becak yang bersusun, orang yang berjualan, sangat mengganggu. Kemudian, ini kan sekolah. Sekolah itu saya harapkan steril untuk pendidikan. Tidak siswa itu melihat ada orang berjual beli dan sebagainya kan. Jadi kita pihak sekolah berharap supaya pemerintah mensterilkan orang berjualan. Artinya ada bagian-bagian orang berjualan di belakang, mereka ke situlah, jangan mengganggu pihak sekolah. Dan ini sudah berkali-kali saya bicarakan, saya buat laporan tembusan ke Satpol PP supaya mengamankan orang yang berjualan di depan ini. Upaya pihak sekolah terhadap ini ada nggak? Membuat laporan, membuat surat tembusannya ke Satpol PP, ke Dishub, ke Dinas Pendidikan. Itu sudah saya lakukan waktu 3 bulan saya bekerja di sini. Harapannya supaya sekolah ini lebih baik lagi. Itu harapan saya dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Pada kesempatan itu juga Fatimah menunjukkan pabrik bakso yang sangat mengganggu proses belajar anak didiknya, terutama kebisingan saat aktivitas pabrik bakso berlangsung, khususnya setiap jam pelajaran. Bukan itu saja, Fatimah juga menunjukkan ada beberapa ruang kelas yang setiap harinya becek karena ada sumber mata air di ruang tersebut. Hal ini begitu mengganggu peserta didik dan para pengajar yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, Ketua IWO Chandra Siregar dan pengurus IWO Kabupaten Labuan Batu Selatan bertemu dengan Jul Hamsar Hasibuan selaku Kabid SD dan PPK Dinas Pendidikan Labuan Batu Selatan di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari rumah dinas Bupati. Ironisnya saat itu masih jam kerja, namun beliau mengarahkan untuk bertemu di warung kopi tersebut, bukan di ruang kerjanya. Menurutnya, belum ada masuk surat permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 27 Kota Pinang terkait permasalahan itu. Semoga pemerintah Labuan Batu Selatan dapat merespon cepat permasalahan ini agar keceriaan anak-anak dalam menuntut ilmu dapat berjalan sesuai dengan harapan mereka, terlepas dari beban yang seharusnya tidak mereka rasakan.
Demikian liputan Media Barat TV dari Labuan Selatan melaporkan.